Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Farizal Ijal, channel yang selalu membahas non-teknis di TPS. Yang dimaksud dengan non-teknis adalah yang tidak ada di panduan KPPS, yaitu suatu peristiwa yang tidak diduga atau ada kesalahan-kesalahan KPPS disebabkan masih minimnya pengetahuan KPPS terhadap tugasnya, karena di buku panduan KPPS tidak tercatat kejadian-kejadian tersebut. Jadi intinya bagi KPPS pemula wajib mengetahui kendala-kendala non-teknis. Pada konten saya yang pertama sangat jelas solusinya ya. Yang intinya yaitu kerjasama KPPS harus kompak, bersatu, saling pengertian, saling harmonisasi sesama anggota dan sesama petugas lainnya yang bertugas di TPS tersebut. Karena di dalam KPPS itu ada antor intelektual yang menjadi acuan dan pedoman bagi anggota KPPS yang lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, yang selalu memberi saran dan solusi bagi tugas dan tanggung jawab anggota KPPS yang lain. Kali ini konten saya akan berbagi pengalaman atau tips tentang tata cara anggota KPPS pemula dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang juga pernah saya alami saat menjadi anggota KPPS di beberapa kali ikut bagian dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilkada. Sekarang kita lanjut tata cara atau rahasia anggota KPPS pemula dalam menjalankan tugasnya. Cara ini sangatlah sepele, tetapi apabila hal-hal yang tak terduga tersebut tidak disadari akan berakibat fatal bagi tugas anggota KPPS tersebut. Kita mulai dari acara pencoblosan surat suara. Langkah pertama, 2 orang anggota KPPS yang bertugas, yang satu menerima model C6 dari calon pemilih dan yang satu mencatat di buku daftar hadir DPT, DPTB, DPK. Menurut buku panduan KPPS yang perlu diperhatikan yaitu alamat TPS, nomor DPT, nama pemilih dan lain-lainnya harus sinkron dengan buku DPT. Conteng jika nomor DPT sinkron dan dicatat di buku daftar hadir pemilih. Saran saya, secara non-teknisnya yang perlu diperhatikan dan diteliti dengan seksama atau cermat oleh KPPS pemula adalah model C6 yang diterima, dipastikan keasliannya, tandanya, tulisan dan tanda tangan asli tulisan dan tanda tangan KPPS tersebut. Yang harus diingat yaitu tanda terima model C6 menjadi arsip kalian, siap simpan di laci meja untuk jaga-jaga kalau-kalau, karena arsip itu bukti tanda terima model C6. Tunjukkan arsip itu apabila diperlukan. Selanjutnya, langkah pertama, model C6 itu dikumpulkan oleh anggota KPPS yang bertugas mengumpulkan data C6 itu, dipisah-pisahkan laki-laki dan data dan kertas C6 perempuannya. Setiap 10 lembar di stroples supaya tidak tercecer dan hilang dan masukkan di kantong plastik. Kasih nama satu laki-laki dan kantong plastik yang satu untuk pemilih perempuan. Dan setelah selesai dihitung berapa jumlah pemilih laki-laki dan berapa jumlah pemilih perempuan dan berapa total jumlah keduanya. Catat di buku saku kalian. Langkah kedua, bagi KPPS yang mencatat harus teliti dan jelas. Kolom-kolom datanya jangan sampai keliru. Pastikan pemilih itu menandatangani buku daftar hadir pemilih. Setelah selesai dijumlahkan berapa jumlahnya, catat di buku saku kalian. Setelah Ketua KPPS menyatakan waktu pencoblosan telah selesai, kedua KPPS itu saling mencocokkan jumlah pengguna hak pilih. Usahakanlah kedua hasil sama jumlahnya. Yang perlu diingat, jumlah pengguna hak pilih itu adalah data yang akan diperbutkan semua orang untuk mengetahui berapa jumlahnya. Jadi, pastikanlah jumlahnya dengan benar-benar, karena data pengguna hak pilih akan dicatat dan ditulis di sertifikat hasil dan salinan C hasil. Data pengguna hak pilih itu harus benar-benar akurat adanya, karena data itu jadi pedoman dan jadi kunci-kunci pokok data-data yang lainnya.
Demikian, sekian sampai di sini pesan saya kepada KPPS Pemula. Selamat bekerja menjalankan amanah undang-undang. Tunggu saya di Parizal Ijal di episod selanjutnya.